ketika saya masuk Islam, Ya, dan Bible itulah yang membawa saya. ya. Jadi saya harus umumkan di mana-mana. Saya harus sampaikan. Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat adalah firman Allah. Semua setara, yang membedakan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkumpul semua para tuan guru di sini dan suasana santai. Ada satu hal penting yang sering dipersoalkan oleh saudara kita dari Kristen dan Katolik, yakni Anda ini sudah mu'alaf, terutama tuan guru, Bapak Dan Cemumek sering dikatakan begitu. Hai Dan Cemumek, Anda ini sudah mu'alaf, sudah masuk Islam. Buka saja Al-Quran, nggak usah baca-baca Bible, karena itu bukan kitabmu. Itu bagaimana Tuan? Silakan. Oke. Ya, itu suatu kesaksian saya. Ya, Ketika saya masuk Islam, ya, dan Bible itulah yang membawa saya. ya, Jadi saya harus umumkan di mana-mana. Saya harus sampaikan alasannya saya masuk Islam karena Bible. Ya, seperti di dalam Alkitab Perjanjian Lama, para nabi-nabi ya, sebelum ibadah tanggalkan sendal ya, dan wudhu, ya, ruku dan sujud. ya, Dan ada bermacam-macam contohnya. Bahkan juga Yesus mengajarkan untuk membasuh kaki. Dan ada hal-hal yang penting ya, dalam Al-Quran, terdiri dari Torah, Zabur, dan Injil. Nah, itu ada dalam Bible. Jadi sebetulnya seorang Muslim yang baik itu harus belajar Bible juga selain strong dalam Al-Quran. Ini sebagai pembanding atau komparatif. Jadi semakin dia itu kuat dan mengerti Al-Quran, semakin dia paham tentang Alkitab. Itulah sebabnya para mualaf itu, bahkan para ustadz-ustadz itu, saya anjurkan belajar Bible. Bongkar rahasia Bible itu, supaya banyak yang menjadi Muslim, banyak yang mualaf. Ini hal yang perlu saya sampaikan. Demikian. Terima kasih banyak. Ini saya ingin komentar dari Ustadz K. Ya. Yang sering juga dikatakan begitu. Hai Kainama, jangan buka Bible, Anda sudah masuk Islam. Oh, taati aja Al-Quran Anda itu, begitu. Bagaimana Tuan Guru, Ustadz? Hai Kainama, kau sudah Islam. Jangan kau buka-buka Bible. Kau urus saja Al-Quranmu. Ya, yang saya baca itu Al-Quran. Ya. Ya kan? Enggak, itu Alkitab. Oke, kalau Alkitab, masa bunyinya gini? Fajaba Isa. Ini wasiatihiyah. Al-maula ilahuna huwa. Allahu ahad. Itu Bible itu. Terus ketika saya baca itu, saya sama aja mengucapkan Isa. Jangan nggak kayak nama udah urus saja Al-Quran. Iya, yang saya baca itu Al-Quran kok. Isa kan. Kalau Bible kan Jesus tuh. Saya kan nggak baca itu, saya bacanya Isa. Fajaba Isa. Oh, itu bukan Bible. Bible itu Markus 12:29. Fajaba Isa, ini wasiatihiyya. Al-maula ilahuna huwa Allahu ahad. Lalu di ayat 32-nya, wala ilaha illallah. Itu Al-Quran bukan sih? Kalau orang dengar pasti Al-Quran kan? Nggak salah dong. Saya bukan baca Bible, saya baca Al-Quran yang datang sebelum Rasulullah. Namanya Injil. Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat adalah firman Allah. Semua setara, yang membedakan nama. Apakah ketika saya baca Injil sepadan dengan Al-Quran, lalu saya dibilang mengorek-ngorek agama orang lain, kitab suci orang lain? No. Di dalam kitabmu tulisannya fa'ajaba Isa ibnu Maryam.
saya kayak nama setelah bersyahadat mengenal sosok yang namanya Isa ibnu Maryam. Sekarang gue baca di Bible, namanya juga Isa ibnu Maryam. Saya baca Bible apa baca Quran? Kesetaraan ini yang ada di dalam Al-Quranul Karim, supaya kita tidak menganggap yang lain lebih rendah. Ketika ada orang yang bilang, kayak nama kok Islam, urus Islammu saja, dia sedang menganggap orang Islam lebih rendah daripada orang Kristen. Kristen nggak ajarkan gitu, tapi Kristen ajarkan, ya. Jika 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku ada. Ketika aku baca Bible, dan di dalam itu yang aku baca adalah tentang Jesus yang Isa, yang sholat, yang Islam, maka aku sedang belajar juga baca Quran. Itu bedanya. Aku tidak korek-korek Bible-mu. Oke. Aku korek itu. Ya, silakan. Saya tambahkan saja. Ya, tambahkan lagi lah. 1 menit Tuan Guru. Karena ya, Oke. mau syahadat Ya, lagi. oke. Ada orang syahadat lagi nih masuk Islam. Ada orang bilang begini, Isa dengan Yesua itu tidak sama. Yesua dalam bahasa Ibrani, Isa dalam bahasa Arab. Ya. Perlu diketahui bahwa dua-dua itu punya huruf konsonan. Ya. Dan konsonan kadangkala bunyinya berbeda-beda. Tetapi dua-dua ada kata I dengan S. Ya, Y itu sepadan dengan I. Jadi Y berubah I, S tetap S. Yesua sepadan dengan Isa. Jadi itu sama. Ya, dalam Bible Perjanjian Lama Yesua, Perjanjian Baru Yesus itu juga sepadan I dengan S. Ya. Cuman vokal yang berbeda. Jadi Yesua, Isa dan Yesus itu adalah sosok yang sama. Demikian penjelasan berdasarkan Alkitab. Tidak bisa dibantah. Kalau ada yang membantah, orang paling bodoh di dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair katsir. Syukran. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.